Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi ke YouTube channel aku Dia Masri. Kali ini aku mau ngobrol santai aja ya. Ini temanya ngobrol santai aja sama teman-teman aku yang di Gresik. Karena aku nggak tahu ya setelah ini aku akan kemana gitu ya. Jadi gitu. Mau doain aku 3 malam lagi kemana-mana. Semoga yang diberi yang terbaik aja ya teman-teman. Nah tadi kan aku udah diskusi ya sama ini Mbak Ayu, anaknya jadi ibu udah 5 tahun, habis itu Bu Nur yang paling lama ya guys. Suhu kita paling muda ya. Nah udah 17 tahun nih menjalani kehidupan. Sebenarnya aku di sini paling muda ya teman-teman, tapi muka aku agak naik dikit. Hati Bu ya, hati. Aku mau tanya-tanya gini nih. Jadi kan hasil diskusi tadi tuh ternyata memang banyak ya tantangan dalam membersamai anak gitu. Untuk aku baru 3 tahun nih. Kadang tuh emosi tuh suka kayak satu hari tuh nggak mungkin aku tuh bisa stay kayak sabar ya, tapi enggak. Sulit loh teman-teman. Ternyata apa ya, tidak mudah ya kalau bersama anak sedikit. Tidak mudah kita tuh menjadi seorang ibu. Sangat perlu belajar dan ketika kita menjalani rutinitas di rumah itu membosankan. Kita merasa sendiri, jenuh, sepi dan lain gitu. Ada suka iri nggak sama orang itu yang bekerja? Kadang iya. Kalau aku nggak iri yang bekerja, aku punya pembantu aku iri. Karena bisa santai ya. Benar. Sambil ngawasi anak, rekening oke, kasih income itu kayaknya oke banget. Kalau aku malah nggak nyaman kalau punya pembantu. Iya benar juga sih. Kalau aku dari aja aku juga gak nyaman karena takut tersaingi gitu ya. Aku pernah ngomong sama suamiku minta pembantu karena suamiku gini, nggak boleh pembantu tuh kenapa? Karena air rumah tangga tuh bisa kelihatan gitu. I see. Jadi dia akan misalnya misalnya kita ngomongin apa sama suami, ngobrol apa, nanti pembantu itu kan pasti ngedenger nanti gitu. Nah suamiku tuh nggak mau seperti itu. Mending suami itu sendiri yang membantu pekerjaan istrinya. Oke, wow, jadi bekerja sama ya. Iya, harus itu. Kadang-kadang tapi nggak apa-apa, namanya membantu ya. Yang penting kan dibantu. Porsinya, masalah porsi kita nggak tahu ya. Sebenarnya itu nggak boleh kata membantu ya. Kerjasama. Ya, dan saling ya. Kita kan berarti keluarga itu satu tim gitu loh. Kita harus kompak, saling aja saling pengertian gitu ya. Nah itu kuncinya. Gimana tuh caranya supaya bisa saling? Mbak Eni nih, apa nih? Kamu itu terbiasa ya untuk cuci piring. Itu terbiasa di rumah bener. Kalau saya ada teman-teman di rumah, saya capek ngeladenin teman-teman. Itu kalau teman-teman pulang, dia cuma bilang, "Bun, udah kamu istirahat, please. 30 menit ke depan udah rapi, udah dibersihkan, udah ada dicuci tuh piringnya, karena mau digulung." Ya gitu soalnya. Tapi ya gitu, kadang bukan laki-laki gitu ya. Karena kawannya dia kan istilahnya bukan kerja di rumah gitu ya. Jadi ya semutnya dia, longgar hatinya mungkin ya. Ya, kalau suamiku itu disuruh pasti mau. Aku juga gitu, kalau didiemin. Ya nggak tahu. Kalau suami yang harus disuruh, tapi aku nggak mau gitu. Jadi kayak aku dianggap ini loh. Saya itu pernah 1 tahun 7 bulan nggak nyuci, nggak korak-korak yang almarhum kemarin. Jadi itu yang nyuci suamiku, orang-orang suamiku. Aku kalau ada waktu cuma masak aja. Orang-orang tuh apa sih Bu? Jangan dikira orang-orang ya. Iya orang-orang ya. Hidupan. Cuci piring, cuci anak-anak makan itu namanya korak-korak. Masak itu. Jawa Timur Pride. Nah, jadi teman-teman itu kita tuh kadang merasa bosan ya di rumah ya, capek dan lain tuh. Akhirnya kita butuh kegiatan lain selain daripada itu. Ini teman ngaji aku, apa sih pentingnya ngaji? Akhirnya Mbak Ayu, Bu Nurul, sama Mbak Heni itu ada mau ngaji. Salah satunya kita bisa silaturahmi ya. Terus kedua kita dapat ilmu. Kan ada hadisnya ya. Itulah ini itu alat jadi walaupun di situ kita waktu kita enggak paham, tapi di situ kita mendapat masukannya. Nah itu kita kan jadi tahu gini ya, ini ya. Banyak dari kita yang belum mengetahui secara itu cuma tahu cuma pinggir-pinggirnya aja. Setelah kita belajar itu merasa ya Allah,
data saya ini saya masih belum ada gitu. Jadi sepenting itu ya teman-teman ya untuk ngaji. Jadi banyak bisa upgrade diri ya. Iya. Satu lagi, kalau kita punya spiritual kita punya alarm pengingat otomatis. Benar sih. Jadi Kalau banyak kita ada salah, otomatis langsung ada teman-teman yang ingatkan dia. Ini loh yang ini kamu gini-gini. Benar. Aku tuh sering juga kayak gitu, selalu ingat itu kalau misalnya kayak buat apa nggak dibilang ada rasa sakit hati gitu ya, tapi itu kan itu lebih baik, itu kan sama aja obat ya kan, ya nggak sih, daripada diam-diam terlalu terus nyara nggak diingetin, Terjerumus gitu ya. terjerumus nggak ada diingetin, ya udah lebih baik sakit di awal terus nanti sembuh akhir-akhirnya sembuh juga gitu. Ibaratnya habis minum obat yang pastinya pahit ya, Setelah itu sembuh. ya. Oke, terakhir nih. Iya. Apa nih pesan-pesan untuk ibu yang lainnya pentingnya mengaji Islam? Pentingnya mengaji Islam itu untuk diri sendiri, untuk anak juga. Kan anak ini kan ibaratnya masih polos ya kata. Kalau kita tanamin yang baik-baik, kalau kita tanamin baik-baik yang nggak punya ilmunya, nanti salah gitu kan. Yang ada dia pemikirannya jadi nyimpang juga gitu. Bu Heni, Kalau kita nanti sebagai seorang istri, kita tuh tahu ya batasan mana ketika kita jadi seorang istri sama seorang ibu, juga seorang saudara, juga seorang menantu. banyak Itu kan banget semuanya ya. diatur kan ya, itu semuanya diatur dalam Islam kalau kita ngaji. Jadi sebenarnya ngaji itu sangat penting biar kita tahu batasan. Tahu batasan. Halal haram, ini boleh apa enggak, gimana cara mendidik anak, gimana cara membersamai keluarga, itu semuanya diatur. Bunda Nurul nih, Bunda Nurul. Selain tahu batasan-batasan itu, juga diajarkan untuk selalu bersabar. Itu 17 tahun Bu. 19 tahun. Pernikahan itu intinya juga. Kalau kita tidak sabar, kita tidak ikhlas, tidak ridho dengan ketetapan Allah, udah hilang. Dan ridho dengan ketetapan Allah itu kita harus tahu ilmunya. Dapat ilmunya itu gimana lagi kalau nggak ngaji? Bener. Kalau Mbak Dewi sendiri, ketika ada yang nanya, kamu ngaji ngurusin orang lain, tapi rumah tanggamu sendiri terbengkalai gitu. Nah, harusnya ketika kita ngaji, kita bisa menata mata kita. Bener, harusnya. Bener. Karena apa, kita di ngaji itu kan selalu update Iya. belajar hal-hal baru. Insya Allah kalau kita membantu jalan dakwahnya Allah akan bantu permasalahan kita. Itu kurang Muhammad nggak sih ya? Iya. Sirkanya bukan main guys. Masa Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa kami sharingkan ke teman-teman. Makasih Mbak Ayu, Mbak Heni, Bu Nurul yang udah mari kita doain bertiga, doakan Mbak Dewi sedih aja ya. Lebih baik doain suaminya Mbak Dewi ini ke Cioda aja. Ya, Di sini kan. amin. Akhirnya tinggal dulu ya, semoga yang terbaik lah. Mbak Ayu juga semoga lancarkan rezekinya, Bu Heni, Bu Nurul, lancarkan semuanya di sana. Semoga doa yang baik kembali kepada yang mendoakan. Iya, benar. Semoga nambah Feedback. anak semua ya. Apa Mbak? Tolong, tadi anak-anak tolong. Semoga Bu, nambah saya anak 3 semua Bu. ya. Oh iya. Bu, saya 3. Tolong Maaf saya ya. sudah 3. Anak itu Anda sama ini jatuh. Anak itu nggak cuma anak biologis aja. Misalkan kita punya anak perusahaan. Positifan banget. Punya anak buah. Amin Allah. Semoga kita bisa jadi pengusaha yang luas. Amin. Saya Bu. Kalau mau jalannya di bawah boleh-boleh aja. Timbang balance ya. Ini yang balance ya. Oke. Dengan harta kita juga bisa membantu banyak orang. Jalan dakwah. Amin ya Allah. Nasihat yang baik. Bu, ngirim Bu. Bu, ngirim. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bisa reuni lagi di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Dadah.